duduk manis gitu ya, karena beda ya ilmu yang diserap dengan konsentrasi penuh dengan disambi-sambi gitu ya. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah yang kekuatan untuk terus belajar tentang Islam, belajar tentang bagaimana kebiasaan Nabi, dan kemudian menerapkan ya ilmu itu sehingga kelak kita berhak ya untuk disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW dan kemudian diizinkan ya bersama beliau untuk minum ya dari telaga Kausar yang kalau kita minum satu teguk aja tidak akan haus selamanya. Karena setelah telaga Kausar itu nanti kita akan ketemu dengan Masya Allah ya, rintangan-rintangan yang panjang ya di akhirat kelak. Pagi ini saya dapat tugas nih dari Ustazah Ida ya untuk menyampaikan eh, sebenarnya sih bukan ini ya, bukan bermaksud menggurui ya, tapi ini hanya ingin berbagi saja tentang topiknya seru banget ya. Topiknya Insya Allah nih, gemilang bersama Al-Quran, membersamai Ananda. Sebentar. Membersamai Ananda di kampusnya. Ya, Insya Allah. Judulnya luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuai dengan harapan dari Ustazah Ida dan teman-teman ibu-ibu sekalian di sini. Ya. Ini sekali lagi ini hanya berbagi pengalaman gitu ya dan sedikit ilmu yang uh, selama ini sudah kami jalaninya. Jadi uh, kita awali dengan berita ya, berita di Indonesia. Kita sudah memasuki akhir tahun 2024. Ini beberapa di akhir tahun ini ada berita-berita yang lagi seru banget gitu ya, yang sampai membuat kita shock gitu ya, bukan hanya kaget tapi shock ya, ketika mendengar berita tentang anak yang membunuh anak dan neneknya di Lebak Bulus ya. Dan anak ini usianya berapa kok? 14 tahun ya kalau nggak salah Iya, ya. 14 Anak tahun. ini usianya baru 14 tahun eh, dan sedemikian nekatnya gitu ya untuk melakukan sebuah tindakan yang di luar ya, saya sih mikirnya di luar nalar gitu ya. Kok bisa ya anak 14 tahun ya itu membunuh anak dan neneknya. Dia sebenarnya ibunya juga ditemukan dalam kondisi luka-luka ya, udah mau dibunuh juga sebenarnya gitu ya. Jadi kalau apa eh, kalimat lengkapnya mungkin anak yang akan membunuh ayah, ibu, dan neneknya gitu ya. Berniat membunuh ayah, ibu, dan neneknya dan berhasil yang akhirnya wafat adalah ayah dan neneknya ya. Ini sesuatu yang tadi ya di luar nalar, tapi ternyata terjadi di sekitar kita ya. Eh, di Nusa Tenggara Barat juga ya ada seorang laki-laki ya yang sedang disorot dan dia bukanlah laki-laki yang keren gitu ya, ganteng, gagah gitu ya. Nah, saat ini dia dikenal dengan sebutan Agus Buntung. Ya. Kenapa? Karena memang dia nggak punya tangan ya. Tangannya buntung gitu ya. Nggak punya tangan ya, dua-duanya nggak ada tangannya. Ternyata ya penampilannya yang buntung ini ya, yang ya sebenarnya kalau dilihat apa ganteng kali ya, ternyata nggak juga ya biasa aja gitu ya. Oh ini kali rapi wangi gitu ya, kayaknya nggak juga gitu ya. Tapi ya orang yang penampilannya seperti itu dia eh, sudah melakukan pelecehan terhadap 15 orang termasuk anak-anak. Ya, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Ini luar biasa ya. Eh, Kadang saya sama Kok kakak bisa saya gitu ya? Apa yang terjadi ya dengan tahu aku nggak dunia bangun ya, dunia tapi nggak pendidikan di Indonesia ya, dengan eh, anak yang bunuh orang tuanya ya, kemudian seorang laki-laki yang melakukan pelecehan seksual ya terhadap perempuan-perempuan yang lain ya, ini menunjukkan bahwa kondisi
pendidikan keluarga di Indonesia tidak baik-baik saja ya. Ada darurat pornografi, ada darurat ya, darurat kekerasan pada anak dan beberapa darurat yang disebutkan oleh eh, tokoh-tokoh ya pendidikan dan keluarga di Indonesia. Ya. Eh, Kemudian ada pertanyaan jadinya, kalau kayak gitu ya kira-kira ada nggak ya? Adakah masa depan gemilang ya dengan kesuraman-kesuraman yang terjadi seperti itu gitu ya? Ada yang kemudian merasa pesimis ya, kayaknya susah banget ya. Ya nggak usah yang apa yang sampai kisah-kisah seperti dua tadi ya. Kadang-kadang kita sendiri merasa ya susah banget ya bersaing sama handphone gitu ya. Kayaknya handphone itu jauh lebih dicintai ya oleh anak kita daripada kita. Kalau udah ketemu handphone aja gitu ya, wah udah berjam-jam betah banget ya. Tapi kalau sama kita ya diajak ngobrol sebentar aja udah kabur gitu ya. Apa diajak murojaah, diajak apa baca Quran ya, diajak baca belajar itu susah banget gitu ya. Kira-kira akan seperti apa nih ya masa depan anak-anak kita ya. Tapi mm, ada sebuah pesan ya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhifan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya. Jadi sesungguhnya Allah sudah memprediksi gitu ya, akan ada masa ketika orang tua itu akan khawatir dengan kondisi keturunan mereka. Ya. Apalagi kita ya, ibu itu biasanya kalau ditanya apa yang paling mengkhawatirkan untuk ibu gitu ya. Biasanya tuh anak-anak, ya. Biasanya anak-anak. Jarang seorang ibu yang mikirin dirinya sendiri gitu ya. Aduh, saya tuh khawatir kalau saya nggak punya uang misalnya gitu. Saya tuh khawatir banget kalau saya kelaparan nggak biasanya. Tapi biasanya orang tua itu akan berpikir, aduh saya khawatir kalau nanti sampai anak saya nggak bisa makan. Saya khawatir nanti kalau sampai anak saya nggak bisa sekolah dan seterusnya gitu ya. Dan kekhawatiran ini eh, ditampilkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 9 ini ya. Tetapi ya kabar baiknya Allah memberikan solusinya. Ya. Oleh sebab itu, ya, kata Allah gitu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ada kunci supaya kita uh, tidak khawatir lagi ya, tidak perlu khawatir lagi akan meninggalkan keturunan yang lemah ya, akan meninggalkan keturunan yang nggak sejahtera gitu ya. Tapi yang penting ya, kita bisa bertakwa kepada Allah dan selalu berbicara dengan kaulan sadida, tutur kata yang benar. Jadi ibu itu kuncinya cuma dua ini sebenarnya, takwa dan kalau ngomong itu yang berkualitas gitu ya. Ibu-ibu kalau ibu-ibu suka ngerumpi ya, gibah ya. Sekarang tuh lagi seru banget ya ngomongin, wah gibahin orang ya. Kayaknya ngomongin gibah itu kayak sesuatu yang em, enteng gitu ya, sesuatu yang ya udah itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Padahal gibah itu di ayat surat Al-Hujurat itu disebutkan seperti makan daging saudaramu yang sudah mati gitu ya. Nah, maka ayat ini mengembalikan kita bahwa ibu harus selalu bisa menjaga tutur katanya. Ya. Maka sesungguhnya mempersiapkan masa depan anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan sesungguhnya setiap anak itu terlahir fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka anak-anak ini Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ya. Jadi kenapa nggak ada Islam? Ya, karena Islam itulah fitrahnya gitu ya. Jadi kalau kita apa orang tua tuh nggak pernah dibilang oh berarti orang tua ya yang menjadikan anak itu menjadi Islam. Oh enggak, Islam itu fitrah gitu ya. Jadi setiap anak itu dilahirkan secara fitrah. Kalau kita bisa menjaga fitrah itu ya tetap dalam Islam ya itulah prestasi gitu ya.
Jika kita terus bisa menjaga fitrah anak tetap dalam Islam ya, tetap mencintai Islam ya, tetap mencintai amal soleh ya, seperti yang mereka janjikan ya pada Allah ketika di alam barzah, alam arwah ya. Nah, kemudian ini ada juga ya pesan Allah yang lain di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ya. Ini kemudian yang menginspirasikan kepada kita bahwa pengajaran terbaik itu adalah pengajaran Al-Quran. Ya. Oh, jadi anak-anak itu harus belajar Al-Quran aja gitu, nggak boleh belajar ilmu-ilmu yang lain. Oh, nggak juga gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Ya, maka ketika seorang anak itu belajar Al-Quran, nggak cuma anak ya, kita juga nih ya sampai tua nih belajar Al-Quran, maka dia akan belajar dari sumber segala ilmu. Dia akan punya banyak ilmu-ilmu yang lain ya. Ini saya ikut sebuah majelis tadabur ya. Majelis tadabur ini udah bertahun-tahun sampai sekarang itu baru sampai juz 9 ya, juz 8. Udah bertahun-tahun. Jadi emang sehari itu hanya yang dikaji itu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat paling banyak ya. Jadi Masya Allah ya, mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran itu banyak sekali turunannya ya. Ini Syekh Ahmad As-Sawi ya, dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain menyampaikan surat ini dimulai dengan lafaz Ar-Rahman ya, menunjukkan bahwa surat ini mencakup banyak nikmat yang besar. Karena lafaz Ar-Rahman bermakna zat yang memberi nikmat-nikmat besar, baik secara kualitas maupun kuantitas ya. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi mengisahkan bahwa suatu hari Ibrahim bin Adham melihat ada burung gagak mengambil potongan roti. Beliau pun terheran dan mengikuti burung tersebut. Ternyata burung tadi membawa potongan roti dan memberikannya pada seorang lelaki yang kedua tangannya terikat. Dari kisah itu, nah, Imam Ar-Razi menggarisbawahi bahwa sifat Ar-Rahman ya sangat luas. Bahkan terhadap burung gagak pun ya Allah memberikan sifat rahmat ya, kasih sayang. Dan sifat Ar-Rahman adalah salah satu Asmaul Husna yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman ini luar biasa ya. Bahkan seorang lelaki ya yang mungkin ya ini bayangkan ya ada lelaki tangannya terikat ya. Kira-kira kenapa dia tangannya terikat ya? Kalau saya bayangkan bisa jadi dia dikucilkan gitu lah ya oleh masyarakat keluarganya ya, dikucilkan sampai terikat ya. Kalau udah terikat gitu kan bukan cuma dikucilkan ya, mungkin memang kehadirannya itu enggak diharapkan oleh masyarakat ya. Tapi ternyata Allah masih memberikan rahmatnya dengan perantaraan burung gagak ya yang bawa potongan roti kemudian menyuapkan ya potongan roti itu kepada lelaki tersebut ya. Maka kalau yang seperti ini aja diurusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita ya, ibu-ibu yang berusaha keras ya supaya keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah yang khususnya anak-anak menjadi anak-anak yang mulia ya. Maka sebelum mendidik anak, kita perlu untuk punya misi besar ya, atau visi misi yang mendidik anak supaya kita nggak salah jalan, kita nggak salah belok gitu ya, nggak sampai terbelok-belok gitu. Karena dengan misi ini, inilah yang menuntun kita. Oh iya, kalau udah kalau yang begini ini sesuai sama misi, ayo lanjut gitu ya. Kalau misalnya cuman soal seragam sekolah, eh, nggak bisa nggak bisa pakai seragam, nggak apa-apa lah, yang penting anaknya bisa belajar gitu ya. Ya udah ya, lanjutin gitu ya, nggak usah terlalu khawatir ya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi, atau mungkin sebenarnya sih sesuai ya tapi mungkin karena suatu kondisi kita tidak mampu ya, maka bisa diupdate ya.
Ini di surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini ada perintah ya kepada kita. Ya, insya Allah kan kita semuanya adalah orang-orang beriman ya, untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Jadi nanti di neraka itu manusia ini menjadi salah satu bahan bakar ya. Dan batu ya. Batu ini bayangkan ya. Kalau kita di dunia itu kan nggak kebayang ya gimana caranya batu menjadi bahan bakar. Ya. Bahan bakar itu ya biasanya kayu gitu ya. Atau apalah sesuatu yang lunak-lunak gitu. Nggak batu gitu ya. Tapi ini di neraka itu batu. Ya. Artinya apa? Bayangkan maka batu yang sampai bisa menjadi bahan bakar itu ya kayak batu yang keluar dari gunung berapi itu yang panas ya, yang panasnya melebihi panasnya kayu bakar gitu ya atau apa batok kelapa yang dibakar gitu ya, itu jauh ya panasnya jauh melebihi itu. Nauzubillah min dzalik ya. Maka ketika kita melihat keluarga kita ya, anak-anak kita, suami ya, yang melenceng ya, khawatirlah kita dengan kondisi ini ya. Kondisi ketika keluarga kita ya, termasuk kita ya, ada potensi untuk masuk ke tempat yang mengerikan ini. Maka ini bisa dibawa dicegah gitu ya, dengan didik diri kita dan keluarga kita untuk terus berada dalam keimanan ya. Dan kemudian mari kita belajar dari sejarah ya tentang pendidikan anak. Ini jadi menarik ya. Karena ternyata apa? Eh, Kisah ya atau sejarah itu merupakan sepertiga dari Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu sebenarnya sepertiganya itu dongeng. Bukan dongeng ya, sejarah itu ya. Kisah gitu ya, kisah. Artinya kan cerita ya, bukan dongeng, tapi cerita ya. Cerita bagaimana dahulu ya para nabi dan orang-orang yang terdahulu itu menjalani kehidupannya. Dan sesungguhnya sejarah itu selalu berulang ya. Meskipun dalam frame yang berbeda ya. Mungkin kalau dulu Nabi Nuh diselamatkan oleh kapal besar gitu ya. Bisa jadi sekarang yang namanya kapal besar itu adalah kapal yang tidak tampak ya. Jadi sekarang kita berada dalam samudra dunia maya. Ya. Samudra dunia maya yang Masya Allah ya. Kita nggak tahu ya dalamnya sedalam apa. Kemudian di situ itu ada makhluk apa saja ya. Dan anak-anak kita kecemplung Bu di situ ya. Kecemplung di dunia maya itu ya, ketemu dengan siapa saja kita juga nggak tahu ya. Maka di sana kita mengharapkan kita bisa terus berada di sebuah perahu ya, perahu yang ada di dunia maya itu yang bisa menyelamatkan kita bersama ya. Dan itu banyak ya perahu-perahu penyelamat seperti itu yang eh, di, dibuat gitu ya. Apakah itu website gitu ya atau platform ya yang dibuat oleh eh, saudara-saudara kita ya teman-teman kita yang ingin menyelamatkan generasi ini dari lautan ya, lautan dunia maya yang sangat mengerikan ya. Dan semakin banyak diulang, maka semakin penting kisah tersebut untuk dipelajari. Menariknya, keluarga Imron ini menjadi nama satu surat yang panjang di dalam Al-Quran ya, terletak sebagai surat ketiga. Ya. Jadi disebutkan ya Rasulullah SAW itu eh, kalau sholat malam itu yang dibaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya. Salah satu hadis menceritakan seperti itu. Ya. Berarti menunjukkan bahwa surat ini sangat penting. Ya. Udah gitu, ada satu surat yang panjang, ada satu lagi surat khusus ya, yang disebut sebagai surat Maryam. Ya, jadi ini ternyata pasti ada sesuatu gitu ya di balik
di balik kenapa ya sampai ada surat khusus yang eh, kita kenal sebagai Ali Imron ya atau keluarga. Dan pendidikan anak itu ada di ayat 35 sampai 37. Ya. Saya bacakan dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير hisab. Artinya, sadaqallahul adzim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu di Baitul Maqdis ya. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Ya. Karena tadinya berharap laki-laki ya, supaya bisa menjaga Baitul Maqdis ya. Jadi ini latar belakangnya atau apa set tempatnya adalah Palestina ya. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Akhirnya dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya. Nah, kemudian apa ya, pelajaran yang kita bisa dapatkan ya, bahwa Imron ya, kalau kita membaca atau menghafalkan 25 nabi itu nggak ada nama Imron ya. Karena memang Imron ini orang biasa ya. Imron ini bukan nabi dan bukan rasul. Maka ketika kemudian kita belajar dari keluarga Imron itu wah pantas banget gitu ya. Kita nggak punya apa ya, nggak punya alasan untuk iya, kan dia nabi gitu ya. Dia kan orang hebat gitu ya. Enggak ya. Imron ini sama dengan kita. Dia orang biasa, dia bukan nabi dan bukan rasul. Tapi mereka kompak ya suami istri ya. Keluarga Imron ini ikhlas ya menjalani kehidupan rumah tangga dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala termasuk saat menjalani kehamilan Maryam hingga kelahirannya. Maka ada tiga hal ya yang kita bisa petik atau bisa kita pelajari bagaimana ya menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak ya. Yang pertama adalah menjalankan tugas orang tua dengan sebaik-baiknya sebagai amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, oh ini saya lupa ngebold ya. Jadi, yang pertama dan utama adalah jalankan tugas sebagai orang tua ini sebagai amal soleh yang kita niatkan, yang kita minta kepada Allah supaya Allah menerima amal soleh kita. Jadi Ibu jangan pernah berpikir bahwa, aduh saya mah cuma ibu rumah tangga, nggak kayak dia teman saya yang dia wanita karir. Setiap pagi pergi ke kantor dengan rapi. Saya sih di rumah pakai daster doang setiap hari.
bajunya daster, udah baju kantornya daster. Ya, hari ini daster kuning, besok hijau, besok lagi merah ya. Nggak usah, Bang, ya. Nggak usah ngiri gitu ya sama mereka. Karena sesungguhnya kalau kita ya menjalankan tugas orang tua ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita minta kepada Allah supaya amal itu diterima, insya Allah itu pahalanya bisa jadi ya lebih banyak daripada teman-teman kita yang kelihatannya bergelimang materi ya saat ini di dunia. Dan amal soleh ini syaratnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua berilmu. Nah, nanti insya Allah kita bahas ya. Kemudian selanjutnya lagi, kalau Allah sudah menerima amal soleh kita, maka urusan selanjutnya menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena Allah nanti yang ngurusin gitu ya. Allah ya kalau di ayatnya ini disebutkan aku yang menumbuhkan, ya. Aku yang menjaga pertumbuhannya. Ya. Jadi kalau Allah sudah menerima amal soleh kita, nanti Allah yang akan menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Dan kita tidak akan bekerja sendiri, tapi Allah yang menjaga. Ya. Bukan menjaga ya, membantu. Ya. Bahkan mungkin bukan membantu, Allah yang mengambil peran terbesar dalam pendidikan anak kita. Karena apa? Karena keikhlasan kita, karena ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi penting ya ibu-ibu, saya appreciate banget ya ibu-ibu hadir pada pagi hari ini ya, karena insya Allah ya dengan punya ilmu ini nanti Allah akan menolong ya. Kemudian selanjutnya, kalau Allah sudah menumbuhkan, Allah sudah menolong, ternyata juga selain Allah sendiri yang menolong, juga Allah akan menghadirkan orang-orang yang akan menambal kekurangan kita dalam mendidik anak-anak. Ya. Kita galak, suami kita sabar. Ya. Mungkin orang tua kita yang bisa nambel ya, kekurangan kita. Ya. Dalam hal keluarga Imran, siapa yang nambel? Yang nambel adalah Zakaria. Ya. Karena setelah dewasa, qadarullah Imran ini wafat ya. Jadi kemudian diasuh ya Maryam ini oleh Zakaria. Dan ternyata hasilnya apa? Keajaiban. Keajaibannya bukan hanya pada anak ya, tapi juga keajaiban itu terjadi pada pendidiknya. Kalau kita lihat dalam kisah keluarga Imran, keajaiban pada anaknya, kita sudah memahami ya bagaimana kisahnya Maryam mengalami keajaibannya. Kalau di Quran Ali Imran tadi ya dikisahkan Maryam itu dapat makanan ya, dapat makanan. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya, ada makanan, makanan yang nggak musim gitu ya. Jadi kayak sekarang misalnya ya, lagi musim mangga, dia makannya durian. Ya. Lagi musim rambutan, dia makan makanannya adanya mangga gitu ya. Jadi makanan ya diceritakan makanan berupa buah-buahan yang bukan musimnya. Ya. Jadi itu keajaiban yang terjadi pada Maryam. Yaitu sebelum keajaiban yang lain tentu ya dengan kehamilan Isa dan seterusnya. Terus ada juga keajaiban pada pendidiknya. Jadi ibu-ibu jangan merasa nanti semua udah buat anak gitu ya. Insya Allah kita juga kebagian bu keajaibannya gitu ya. Dalam hal ini ya dalam hal kisah keluarga Imran betapa Zakaria itu mendapatkan keajaiban ya dengan hamilnya Hana ya. Hana itu istrinya Nabi Zakaria ya, yang sudah tua ya udah menopause kemudian ternyata hamil ya. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita bahas satu persatu tentang ikhlas ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 5 Allah memerintahkan kita tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunaf. Ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus ya. Jadi cuma satu ya. Jadi dikatakan wa ma umiru ya, illa ya. Ini adalah sebuah kalimat yang menegaskan bahwa cuma satu ya perintahnya tuh cuma satu nggak ada yang lain yaitu apa menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ya liya'budu
ya menyembah Allah, menghamba kepada Allah itu bentuknya antara lain memang sholat, zakat gitu ya. Tapi ada juga bentuk-bentuk yang ghairu mahdhah ya. Nah, antara lain ya, liya'budu itu dalam bentuk kita sebagai istri gitu ya, berbakti pada suami, kita sebagai ibu ya, eh, melayani anak-anak ya. Kemudian kita juga sebagai anak perempuan berbakti kepada orang tua kita ya. Itu semua adalah satu bagian dari liya'budullah ya. Bagian dari ketaatan kepada Allah yang kemudian harus dibingkai dalam mukhlisina lahuddin ya. Memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi benar-benar kita mendidik Allah, mendidik anak itu karena Allah gitu ya. Bukan mengharapkan nanti kalau anak-anak besar balik modal nih gitu ya, atau malah mencari keuntungan gitu ya. Jadi kalau sekarang kuliahnya modalnya 10 juta, nanti kalau dia udah kerja balik modalnya kurang lebih setahun harus udah balik modal nih gitu ya, harus setor 10 juta dalam waktu setahun misalnya. Atau mungkin apa ya, pamrih-pamrih yang lain gitu ya, atau kalaupun tidak pamrih itu untuk kita ya, ada juga orang yang mengatakan yang penting nak kamu jangan sampai seperti kami ya, seperti bapak misalnya gitu ya, ada bapak yang bilang gitu ya, bapak ini miskin susah kerja keras ya, banting tulang hasilnya ya cuman bisa segini ya. Maka kamu harus lebih sukses ya. Nah ternyata apa, bingkai suksesnya itu sekedar keluar dari kesulitan ekonomi. Nah itu hati-hati ya dengan pernyataan-pernyataan yang sepertinya eh, sepele gitu ya. Ya kan bukannya emang orang eh, apa belajar ya jadi sarjana itu supaya meningkat ya status sosialnya, betul gitu ya, tapi tetap bingkai utamanya adalah mukhlisina lahuddin ya, supaya anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dunia itu akan mengikuti, insya Allah ya, nggak usah khawatir ya. Kalau kita nanti mengabdi kepada Allah terus susah di dunianya, enggak ya, enggak selalu seperti itu ya. Tapi dunia itu akan mengikuti orang-orang yang taat kepada Allah dan selalu ikhlas ya. Ini ya, saya mengibaratkan ikhlas itu kayak kartu pegawai yang akan merasakan seseorang layak atau tidak untuk mendapatkan gaji ya. Jadi kalau orang udah kerja nih ya, apa dia jadi apa karyawan teladan ya. Kenapa dia jadi karyawan teladan? Karena dia masuk paling pagi, ya, absennya paling pagi, pulangnya paling paling malam misalnya gitu ya, ngerjain proyek ya. Kalau dia misalnya apa ngerjain proyek-proyek sampai eh, biasanya perusahaan bisanya dapat cuma satu proyek karena dia sebagai pegawai itu bisa dapat dua gitu ya. Tapi begitu mau gajian, ya, ketika dia lihat, kok nggak ada di daftar gaji namanya gitu. Padahal dia paling rajin gitu ya, paling banyak prestasinya. Tapi kalau dia nggak punya kartu pegawai, nggak tercatat ya, maka dia nggak akan dapat balasannya. Itu ya Bu, ini salah satu yang bisa menerangkan kenapa sih kalau orang kafir itu untuk masuk surga itu harus Islam gitu ya. Karena ikhlas itu seperti kartu pegawai. Jadi orang lain kalaupun beramalnya lebih baik dari kita karena mereka nggak punya akses ya untuk mendapatkan gaji, ya mereka nggak dapat pahalanya ya. Dan mendidik dengan hati yang ikhlas itu akan masuk ke hati anak dengan anak ya, hati anak yang masih bersih itu dengan lebih mudah. Jadi anak-anak, Bu, apalagi bayi ya yang kita lahirkan ya, mereka itu sungguh jiwanya masih suci ya. Dan itu ya ketika kita mendidik dengan ikhlas, insya Allah mereka akan menerima dengan kehangatan dan keikhlasan ya, yang seru. Yang kedua, berilmu ya. Ilmu ini penting ya. Di Abu Hurairah radhiyallahu an, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Eh, Kayaknya ada yang kelebihan ini ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi ini Bu ya. Jadi ternyata menuju surga itu harus ada ilmunya gitu ya. Harus
pinter gitu ya. Hanya orang-orang pinter, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa masuk surga. Tapi apakah sekedar pintar aja cukup? Enggak gitu ya. Jadi sesungguhnya ketika dikatakan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, itu karena ada Allah mudahkan dia menjalankan amalnya itu dengan baik gitu ya. Jadi mendidik anak dengan ilmu itu akan mengantarkan orang tua menuju surga ya. Jadi misalnya ya, salah satu konsep pendidikan itu mendidik anak dengan sesuai dengan tahapannya. Jadi beda ya, mendidik anak di usia balita dengan usia SD dengan usia SMP. Nah, kalau kita nggak tahu tahapannya, kita samakan semuanya, niscaya anak itu akan nggak bisa menerima gitu ya. Mungkin si anak SD kalau diperlakukan seperti anak TK, ya kan protes ya. Ibu aku kan udah besar gitu ya. Umi aku ini udah besar, aku bisa gitu ya. Aku nggak perlu diatur-atur kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, tentu punya ilmu atau cara yang berbeda ya mendekati seorang anak yang masih TK ya dengan anak yang sudah SD, apalagi yang sudah remaja ya. Jadi perlu ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan semakin mudah untuk beramal ya. Dengan mudahnya beramal tadi ya, berinteraksi dengan anak-anak juga jadi mudah ya menerima ilmu dari kita ya. Itu akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu itu juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah wafat. Makanya saya sebagai ibu, saya tuh apa ya? Mungkin kalau ekstrimnya itu dikatakan obsesif gitu ya. Saya ingin mendapatkan amal jariah dari anak-anak saya. Ya. Apalagi eh, salah satunya adalah saya harus punya anak banyak gitu ya, supaya amal jariahnya juga nanti banyak gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih. Ya. Saya pengen anak 8, Allah kasih 8 ya. Meskipun sempat juga pengen menyerah gitu ya. Banyak-banyakan deh kalau 8 gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Allah kasih, kamu bisa gitu ya. Nah, kemudian setiap anak ini saya punya target ya. Saya punya target minimal ya, minimal mereka menghafalkan Al-Fatihah dengan perantaraan saya. Saya. Bayangkan Ibu, surat Al-Fatihah ini sehari dibaca berapa? 17 kali ya. Kalau kemudian mereka menghafalkannya dari kita ya, minimal ya, amal jariah itu mengalir 17 kali per hari ketika anak kita sholat 5 waktu dengan benar. Dan kalau ibu hitung-hitung lagi tuh, satu huruf pahalanya adalah 10 kebaikan. Saya belum pernah ngitung ya berapa huruf di dalam surat Al-Fatihah. Tapi ya itu udah kebayang aja gitu ya. Seumur hidupnya anak kita ketika dia membaca Al-Fatihah, maka amal jariahnya kan mengalir. Ya, jadi minimal Al-Fatihah, Bu. Syukur-syukur kalau bisa ditambah dengan surat-surat yang lain gitu ya. Nanti kalau semuanya diajar sama Ustazah Ida Farida, Ustazah Ida Bu, semuanya ambil amal jariahnya gitu ya. Setiap anak ibu sholat, Ustazah Farid Ida kebagian gitu ya. Mengalir ke Ustazah Ida ya. Jadi ibu jangan dikasih semua Bu ke Ustazah Ida ya. Ambil ya. Minimal surat Al-Fatihah ibu ambil ya. Supaya aliran pahalanya itu terus ya eh, mengalir ketika kita sudah wafat ya. Barokallah ya, mudah-mudahan Ustazah kita selalu sehat ya sehingga eh, bisa mengajarkan lebih banyak untuk anak-anak kita ya. Tapi ibu juga harus ya eh, melakukan upaya-upaya yang proaktif ya, mengambil ya eh, bagian dari amal jariah itu untuk kita ya. Ah, ini tadi surat Ar-Rahman ya, ya. Ini saya ulang ya. Surat Ar-Rahman ini ya, betapa Allah yang Maha Pengasih ini yang telah mengajarkan Al-Qur'an ya. Yang kemudian al Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an inilah sumber ya dari ilmu kita ya. Jadi eh, ibu-ibu silakan belajar parenting kemana saja gitu ya. Tapi carilah parenting yang Qur'ani. Carilah parenting yang Islami. Nah, karena ada ilmu-ilmu ya, karena memang ini ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu nggak seperti matematika. Matematika, siapapun yang belajar, 1 tambah 1 ya pasti 2. Kecuali kalau dia punya siasat ya.
Ada tuh ya ilmu siasat ya yang mengatakan satu tambah satu sama dengan 11 gitu ya. Itu ada ya yang dipakai untuk ilmu siasat gitu ya. Tapi kalau matematika beneran satu tambah satu ya dua pastinya. Tapi ilmu parenting, ilmu sosial itu mengikuti mazhabnya gitu ya, ngikutin gurunya. Ada misalnya ya yang mengatakan saya pernah sampai sekarang ya ada ilmu misalnya tentang tidur ya. Tidur itu ya yang sehat adalah 8 jam sehari. Itu waktu saya belajar di sekolah dulu Bu ya. SMP apa SMA gitu ya belajar tuh kayak gitu. Tidur 8 jam sehari. Jadi kalau kita punya waktu 24 jam, kalau kita mau sehat, sepertiganya pakailah untuk tidur. Tapi Masya Allah ya, setelah saya belajar ya, belakangan ini ya Bu ya, udah tua gini gitu ya, belajar membaca surat Al-Muzammil, kata Allah apa? Ya ayyuhal muzammil, qumil illa qalila. Nisfahu aw yanqus minhu aw zid alaihi. Ah, gimana? Ya, artinya ya, orang-orang yang wahai orang-orang yang berselimut, ya, bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit. Jadi sesungguhnya perintah Allah itu justru orang-orang mukmin ini disuruh bangun di waktu malam. Tidurnya dikit aja. Ya, bahasa kitanya seperti itu gitu ya kalau mau diterjemahkan. Ya. Berapa? Di situ bahkan disebutkan ya secara jelas ya Allah menyebutkan sepertiga atau kurang dari itu. Artinya apa? Sebenarnya kalau malam kita ada berapa? Eh, Kalau jam 6 ya, katakanlah jam 6 ya, jam 6 sampai jam 4 ya. Kalau sepertiga itu berarti kurang lebih ada 3 jam ya. Jadi kalau kita tidur jam 8 sampai jam 1 itu cukup ya. Karena sepertiganya kita pakai untuk bangun. Jadi berapa? Kurang lebih 4 jam ya. Kita tidur 4 jam itu cukup. Ini ketika pakar parenting Islami berbicara dengan landasan Al-Quran. Nah, jadi ini penting itu Bu ya untuk mengambil ilmu dari Quran. Nah, artinya kalau kita nggak bisa langsung ngambil dari Quran, kita cari dari orang-orang yang memang ahli ya di bidang pengajaran Al-Quran. Ya. Ini, nah kemudian selanjutnya ya tadi kalau kita sudah berilmu ya kemudian kita udah ikhlas, kita sudah punya ilmu, di situ kemudian Allah menurunkan kontribusinya ya. Eh, di surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik ya. Mendidik anak berjihad bukan Bu? Berjihad ya, berjihad ya. Mendidik anak itu jihad yang utama, jihad yang mulia bagi kita para ibu ya. Jadi kalau eh, saya tuh kalau orang ini ya biasanya kalau orang tahu gitu ya, gitu tahu anak saya 8, itu banyak orang yang bertanya, gimana caranya katanya gitu ya, mengatur waktu misalnya itu paling sering ya ditanya itu, gimana caranya mengatur waktu? Saya bilang saya tuh nggak merasa mengatur waktu, biasa aja gitu ya. Tapi saya merasa bahwa Allah lah yang memudahkan. Karena kan waktu kita sama, Bu, semuanya 24 jam gitu ya. Tapi karena Allah memberikan kontribusi sehingga eh, kalau saya ngelihat ada orang-orang misalnya ya, atau anak saya pun ada yang gitu ya, nyuapin ya, anak itu makan lama gitu ya. Dengan kontribusi Allah, makan yang lama itu jadi lebih cepat misalnya gitu ya. Atau mungkin ya, makannya memang sedikit anak itu gitu ya. Tapi dengan kontribusi Allah, makan yang sedikit itu menjadi kenyang, menjadi sehat, menjadi pintar ya. Ini Masya Allah ya, Bu, yang terjadi di Palestina saat ini juga eh,
banyak ya kejadian keajaiban ya menunjukkan kontribusi Allah itu pada anak-anak Palestina. Jadi di sana kan ada kelaparan ya, kelaparan karena memang pemboikotan ya, boikot dari Zionis itu luar biasa ya. Jadi anak-anak itu ada yang eh, air itu dibatasi ya, karena memang air air bersih sulit ya. Makanan apalagi susah ya. Tapi kemudian terlihat ya bahwa makanan yang sedikit itu mengenyangkan gitu ya. Jadi mereka harus berbagi makanan yang sedikit itu dengan sekian banyak teman-temannya. Tapi ternyata makan sedikit-sedikit itu membuat mereka kenyang, membuat mereka tetap sehat ya. Mungkin kalau kita ya makan kotor dikit aja udah mencret gitu ya. Tapi mereka Masya Allah ya. Dengan makanan bahkan kadang-kadang setengah basi ya, tetap aja Allah berikan kesehatan. Jadi kalau Allah sudah memberikan ridhonya, nanti Allah akan memberikan bantuannya, ya, memberikan kemudahannya. Kemudian ada juga yang nanya, misalnya, itu anak 8 mahal banget dong ya, gimana? Ada juga ya orang-orang yang merasa khawatir gitu ya dengan masa depannya karena merasa uangnya nggak cukup untuk sekolah ya. Ada tuh saudara saya ya, dia anaknya cuma satu ya, dia bilang gini, aduh, sekarang tuh kan sekolah mahal. Udahlah satu aja, yang penting nanti dia bisa sekolah dengan baik. Jadi gitu. Ya, betul sih, alhamdulillah gitu ya. Dia ngumpulin uang ya, sedemikian rupa. Memang niatnya untuk nyekolahin anaknya ya terjadilah apa yang dia cita-citakan itu gitu ya. Dia nyekolahin anaknya sampai anaknya bisa S2. Tapi ya udah begitu saja gitu ya. Eh, Bukan apa ya, kontribusinya itu enggak, ya akhirnya bekerja ya gitu aja gitu, nggak ada yang lebih ya, nggak ada yang istimewa, nggak terus kemudian jadi dia lebih bermanfaat atau bahkan cita-cita haji pun itu kayak udah nggak ada gitu ya. Nah, itu ada juga tuh yang ayolah mulai nabung haji. Sekarang haji ini kan antriannya 20 sekian tahun. Nggak apa-apa, nabung haji tuh 10.000 apa 5.000 gitu ya. Nanti insya Allah Allah yang melengkapinya. Terus ada yang jawab gini, ya sekarang sih yang penting buat sekolah anak dulu, haji buat kami nanti aja lah katanya gitu. Ya ternyata benar gitu ya. Sampai tua akhirnya eh, nggak nggak kebagian untuk daftar hajinya. Jadi penting gitu ya untuk kita meyakini ya kontribusi Allah kalau kita sudah sungguh-sungguh. Ya. Jadi alhamdulillah ya saya punya anak 8 itu sekolahnya itu ada yang bayar, kalaupun bayar itu nggak sampai yang mahal-mahal, yang sampai nggak mampu gitu ya. Tapi ya banyak juga yang nggak bayar gitu ya. Artinya apa? Dapat beasiswa gitu ya, kesempatan mendapatkan beasiswa, terus mereka apalah ya ikut lomba ini dapat hadiah misalnya ya. Ya itu yang jadi sekolah itu nggak mesti apa namanya mahal-mahal gitu ya, apalagi di era sekarang ya kalau kita baca itu ya Allah, uang kuliahnya UKT mahal banget. Nanti bisa nggak ya nguliahin anak gitu? Ada juga kok kuliah yang nggak bayar, namanya sekolah kedinasan ya. Itu Masya Allah ya, saya ketemu dengan teman-teman di sekolah kedinasan yang mereka tersebar di seluruh Indonesia dan mereka menjadi pejabat-pejabat di daerah gitu ya. Ini kontribusi Allah. Jadi jangan terlalu takut menghadapi dunia gitu ya. Yang penting udah ikhlas, amal soleh, didik dengan ilmu, insya Allah nanti ada kontribusi Allah di sana. Dan keajaiban. Ini Masya Allah ya. Keajaiban yang ada di surat Al-Baqarah ayat 117 ya. Kita eh, apa sering membacanya mungkin ya. Terus sering mendengar gitu ya tentang ini ya. Badi'us samawati wal ard ya wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah maka jadilah ia ya. Jadi ternyata fenomena kun fayakun itu seperti simsalabim ya. Jadi kalau kita kayak lihat tukang sulap gitu ya, simsalabim gitu ya. Maka keluarlah kelinci gitu ya. Maka keluarlah
merpati misalnya dari sapu tangannya. Nggak seperti itu ternyata ya. Ternyata fenomena kun fayakun itu bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran betapa langit ini diciptakan dalam 7 masa. Kenapa sih pakai 7 masa? Kenapa nggak satu aja? Bukannya kun fayakun. Begitulah kun fayakun Allah berlaku gitu ya. Jadi nggak mesti kun fayakun itu langsung brek gitu. Ya. Tapi selalu ada prosesnya. Jadi keajaiban itu tidak selalu berupa timbulnya sesuatu secara instan, seketika gitu ya. Tapi bisa juga dengan mudahnya prosesnya. Ini yang kita lihat dari keluarga Imron ya. Itu yang mendapatkan keajaiban bukan cuma Maryam, tapi juga Zakaria. Jadi ibu-ibu kalau sudah mendidik anak dengan ikhlas ya, mendidik anak pakai ilmu, siap-siap aja ya terima keajaiban itu ya. Bukan hanya untuk anak kita. Wih, kok tiba-tiba anakku bisa ya, Masya Allah ya Bu. Salah satu kebahagiaan orang tua misalnya kalau melihat anaknya bisa menghafalkan Al-Quran. Itu kan sesuatu banget ya. Ketika kita merasa kita kan nggak pernah, ya Allah ya dulu kita masih kecil mah bisa baca Quran aja udah Alhamdulillah banget gitu ya. Sadar untuk menghafal Al-Quran ya udah tua gitu ya. Udah umur mungkin 20, 30, 40 gitu ya. Baru pengen ngapalin Quran ya. Tapi kemudian melihat anak-anak, ya Allah bisa ya anak kita. eh, Masih kecil-kecil ya, hafal juz amma ya. Terus kemudian nanti udah agak gede mungkin ya SMP, SMA, ada yang udah hafal 30 juz. Wah, itu merupakan suatu keajaiban. Tapi ternyata juga keajaibannya mengalir kepada kita. Kita, kenapa kita? Ya kita yang biasa-biasa aja ini juga ternyata semangat gitu ngapalin gitu ya, ngapalin Quran meskipun belum seperti anak-anak kita yang bisa 30 juz gitu ya. Ya dapat juz 30 juga alhamdulillah gitu ya. Sementara dulu kita baca ketika sholat kan cuman baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Falaq ya. Banter-banter ya paling jauh mungkin Al-Fatihah apa Al-Lahab ya Al-Kafirun gitu ya tiba-tiba bisa nambah tambah takasur ya tambah al-adiyah tuh Masya Allah ya itu sebuah keajaiban belum lagi nanti keajaiban dalam rumah tangga ya dalam rumah tangga ya badai yang di luar sana luar biasa ya sekarang kan lagi musim apa film-film tuh selingkuh ya lagi rame banget selingkuh ya itu insya Allah ya, kalau kita mendidik anak dengan ikhlas, dengan ilmu ya, berbakti kepada suami pun dengan ikhlas ya, dengan ilmu, itu Allah akan menjaga ya rumah tangga kita dengan keajaiban-keajaiban yang tidak kita duga-duga. Ya. Ini yang terakhir ya, mari kita terus menguatkan diri kita, keimanan kita, ya, keilmuan kita, ya, demi masa depan anak dan keluarga yang gemilang, ya. Termasuk juga menjaga kesehatan, ya. Jadi jangan lupa, ya, ibu, jadi ibu harus sehat, ya, supaya ya anak-anak juga akan sehat sesuai dengan perilaku sehat yang kita jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Stop share-nya. Iya, atas nutrisinya pagi ini. Insya Allah, yang tadi bisa saya ambil kesimpulan untuk kita menjadi seorang ibu adalah salah satunya kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Kita bisa belajar karena sekarang sudah di zaman era digital ya. Kita bisa lihat dari berbagai YouTube atau kita bisa baca buku atau paling enaknya sih kita bisa datang langsung gitu ya ke guru-gurunya. Ya. Yang kemudian ikhlas. Masya Allah, ikhlas ini adalah sesuatu yang memang harus kita punya. Mendidik anak-anak dengan ikhlas. Insya Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan berkontribusi ketika keikhlasan itu datang dari kita. Ya. Kemudian ketika sudah punya ilmu, kita sudah ikhlas, kontribusi Allah juga berjalan dalam pendidikan ke anak-anak kita.
kun fayakun Allah itu akan terjadi dengan keridoannya. Yang kita carikan selama ini adalah ridho Allah. Ya, ketika kita ingin anak kita bisa baca Quran, paling tidak kita juga harus belajar Quran. Alhamdulillah kalau untuk bunda-bunda semuanya nih, mereka adalah belajar di Badal Al Usmani juga nih, Bu Dokter. Ya, anak-anaknya belajar di PAUD, bundanya belajar di Badal, nggak mau kalah. Karena ketika anak-anak sedang menghafal dan di murojaah bersama bunda, biasanya anak-anak itu suka protes. Kok nggak sama? Bacaannya sama? Amah. Masya Allah ya, jazakumullah buat bunda-bunda. Baik, kita buka eh, termin tanya jawab ya, Bu Dokter. Ya, Boleh berapa? 3 bisa? boleh 3 dulu. Oke, 3 dulu. Baik, silakan untuk Bunda dan para peserta seminar pagi ini. Langsung membuka mic-nya dan membuka kameranya ya. Oh ya, sebelum kita ada pertanyaan, kita mau foto bersama dulu kali ya. Mohon kiranya dibuka kameranya para peserta ya. Silakan dibuka kameranya semua. Nah, Masya Allah. Ya, sudah terbuka semua kah? Amah? Amah-amah atau amah siapa nih yang mau foto? Dikasih aba-aba? Baik. Siap-siap semuanya ya. Amah-amah boleh difoto. 1, 2, 3. Masih Ya, mau berikan buka senyum kamera terbaiknya lagi, lagi. bunda-bunda. Oh, sudah. Udah atau belum, Amah? Oke, sebentar ya. Ini ada 2 slide, jadi Oke. bisa ditahan senyumnya 2 kali. Oke, siap. Silakan bunda senyum yang paling ikhlas di pagi hari. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Udah, Bunda. Oh, makasih. Jazakillah, Amah-amah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Silakan, Bunda. Bisa langsung buka mic-nya. Adakah? Ya. Ayo, Bunda Zia. Silakan. Atau saya yang kasih pertanyaan nih. Atau Bu Dokter Yulia yang akan memberikan pertanyaan. Karena menanti door prize untuk penanya serta yang datang pertama. Ya, silakan. Adakah yang mau bertanya? Jadi saya yang nanya nih. Nah, boleh. Silakan, ayo. Hmm. Siapakah yang eh, mendidik Maryam setelah dewasa? Ya, boleh, Acung? Wah, MC kita nih yang jawab. Ayo. Oke, Bismillah, setelah Maryam dewasa dididik oleh Nabi Zakaria. Iya, betul. Ya Allah. Hmm, baik, sepertinya bunda-bundanya sudah paham dengan penjelasan dari Bu Dokter yang memang tadi eh, sangat-sangat jelas ya bagaimana kita mendidik anak di zaman sekarang. Apakah tadi pertanyaan di awal, bisa nggak sih ya kita mendidik anak
di masa yang seperti ini bisa gemilang. Tapi bismillah insya Allah bersama Al-Quran kita akan mendidik anak-anak kita. Bersama Al-Quran kita lebih bahagia. Ya, insya Allah kami dari PAUD Al-Quran Al-Usmani sedang membuka PPDB untuk adik-adik dari Ananda yang sudah bersekolah atau dari peserta seminar yang masih mencari-cari sekolah untuk Ananda. Insya Allah kita akan bersama-sama mendidik anak-anak menuju masa depan gemilang bersama Al-Quran. Mungkin dari saya sebagai moderator cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membersamai Bu Dokter kali ini. Kami kembalikan kepada MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bu Dokter ya, ternyata banyak banget sebenarnya ilmu yang mungkin kita cuma sekedar doang tahu, tapi ketika dibahas banyak juga dari ayat-ayat Al-Quran tuh yang digabungin gitu, yang relate ya dengan kehidupan kita gitu kan, karena keseringan mungkin sebagai orang tua kayak ya sekedar tilawah aja tanpa kita kaji tafsiran dan segala macam gitu kan, tapi ternyata Masya Allah sedikit-sedikit dikupas hari ini. Mungkin ada beberapa ayat dan surah tadi ya yang sudah kita bahas juga, dan Alhamdulillah materi hari ini juga daging semua. Karena saya juga sebagai orang tua baru dengan satu anak gitu kan, masih harus belajar banyak dan alhamdulillah juga akhirnya dapat lumayan, masya Allah. Semoga ini juga bisa menjadi pahala jariah kita ya dalam mendidik anak-anak antara orang tua maupun ama-ama di sekolah gitu kan ya, berkolaborasi menghasilkan anak-anak yang generasi Qurani bukan hanya di masa emasnya sekarang, tapi sampai nanti mereka dewasa menjadi manfaat dan khalifah-khalifah sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya, sesuai dengan syariat dan berguna bagi nusa bangsa dan agama insya Allah. Ya, selanjutnya mungkin ini nggak ada yang mau sesi tanya jawab lagi atau gimana? Masih ada, mungkin ada yang masih ada ngeganjel di hati, pengen nanya, boleh kok. Ada yang mau nanya lagi atau gimana? Silahkan, mungkin amah-amahnya juga mungkin. Oh, ada Bunda Zia yang Ayo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Dokter Yulia. Pengalaman Ya, aja, Dok. Kadang-kadang kan kita, kayak saya mungkin keluarga saya mengajarkan Islam tapi tidak Islam sepenuhnya ya, Dok. Masih, oh ya penting kamu agamanya Islam, ajarannya seperti ini. Di saat ingin memperbaiki itu untuk anak-anak kita, terus ternyata ada seperti stigma-stigma yang kenapa sih harus sedetail itu? Kenapa sih kesannya tuh kayaknya orang-orang kan di luar sana juga berpikiran hati-hati nanti radikal, hati-hati seperti ini gitu. Gimana sih Dok sikap kita tuh sebagai orang tua menanggapi apa atau apalagi tanggapan orang tua kakek neneknya seperti itu. hmm. Kesannya kok menyekolahkan anak harus semuanya Al-Quran seperti itu. Padahal kan tidak sepenuhnya seperti itu. Kita sebagai orang tua saya berharap anak saya ke depannya tahu pendidikan Islam sedari dini. Tapi di balik itu ada sisi-sisi apa tanggapan-tanggapan orang tua kita, teman-teman kita, kakak adik kita yang agak kesannya berlebihan. Bagaimana kita harus menyikapinya, Dok? Terima kasih. Nih, Ya. Bu Dokter nanya dokter juga nih, dua-duanya nih, Masya Allah. Oh, iya, boleh dia. Iya, Dok. Iya, eh, begitulah memang ya. Jadi kebaikan kita, ya, niat baik kita itu tidak selalu dinilai positif oleh orang lain. Bahkan kalau kita melihat sejarah lagi ya, bagaimana orang-orang baik yang kebaikannya jauh ya lebih sempurna dari kita, ternyata juga dibully gitu ya. Bukan cuman apa
bukan cuma diledek gitu ya, tapi dibully ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai pendusta. Ya. Padahal sebelumnya, sebelum dia jadi nabi, itu disebut sebagai Al-Amin. Ya, begitu jadi nabi langsung berbalik jadi pendusta. Ya. Ada juga yang bilang, wah, apa namanya, orang gila. Ya. Jadi memang kalau saya secara pribadi, ya apa yang kita yakini tapi tidak dinilai atau diapresiasi oleh orang lain, ya tidak perlu terlalu dipikirkan. Ya. Tapi mungkin akan jadi berbeda ketika itu adalah orang tua kita, ya, atau nenek kakeknya anak-anak kita. Ya. Yang sama, Bu, saya juga bukan dari keluarga yang berlatar belakang agama yang baik gitu ya. Saya masih bersyukur banget gitu ya, dulu masih dikirim ngaji ke rumah tetangga ya. Jadi ada tetangga yang memang dia ngumpulin anak-anak untuk ngaji sore. Jadi sore itu ngaji di situ. Tapi eh, ibu saya sendiri itu nggak bisa baca Quran ketika itu ya. Jadi saya sholat atau nggak sholat pun nggak masalah gitu. Nggak diobrak-obrak untuk sholat misalnya gitu. Setelah mengenal Islam ya, ini mungkin saya jadi cerita aja gitu ya. Jadi bukan apa yang ilmu teori gitu ya, tapi yang saya jalani adalah ketika saya mengenal Islam, kemudian pakai jilbab, ya, orang tua ayah saya tuh tentara, maka bisa dibayangkan marah, oh marah sekali, apa ini gitu ya, ketika itu ya jilbab masih ini ya radikal waktu itu lagi rame jilbab beracun, ya. Jadi saking apa kerasnya gitu ya isu jilbab itu sesuatu yang negatif sampai ada isu jilbab beracun. Pokoknya marah lah beliau ya. Tapi jadi saya kalau ngaji itu mm, disuruh jemput. Ya. Ibu saya jemput. Ya. Di mana itu? Kan waktu itu belum ada HP ya. Tapi saya selalu berusaha untuk sejak kecil memang diajarkan kalau pulang sekolah harus langsung pulang. Ya. Pulang kuliah ya langsung pulang gitu ya. Itu ada kegiatan ngaji. Mau nggak mau saya karena emang udah biasa cerita, biasa terbuka, saya cerita ke ibu ya. Ke ibu waktu itu karena sama bapak takut ya. Saya ngaji Bu nanti jadi pulangnya terlambat. Paling jam ya inilah gitu ya cerita. Nah itu disuruh jemputnya. Begitu bapak sampai rumah, saya belum ada di rumah, dijemput. Suruh pulang gitu ya. Pulang. Rasanya tuh malu ya. Kita lagi ngaji baik-baik itu ya disuruh pulang. Saya mau nggak nggak ikut pulang gimana gitu ya akhirnya saya ikut pulang ya saya. Tapi ketika itu diajarkan udah yang baik aja pokoknya ketika kita kebaikan kita sebelumnya tetap dijalankan ya terus kemudian jangan sampai memusuhi bahkan kalau bisa ditambah kebaikannya gitu ya sehingga mereka merasa bahwa kita oh ternyata Yuli ini habis ngaji dia tambah baik gitu ya. Alhamdulillah ya. Setelah itu, alhamdulillah prestasi kuliah juga nggak mengecewakan sehingga akhirnya beliau legowo ya untuk saya ngaji dan pakai jilbab dan ngaji ya. Sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya anak juga ketika sekolah ya di sekolah Islam itu sempat juga ya kenapa sih harus sekolah Islam bukan sekolah negeri aja gitu ya. Nah, itu ya kan belajar agama, belajar Islam, ya itu saya berusaha menerangkan dengan apa ya, selunak mungkin gitu ya, selunak mungkin ya sehingga mereka tidak merasa tidak dihargai pendapatnya gitu ya. Iya sih, emang begitu, tapi ini saya kalau ngajar sendiri kayaknya nggak mampu. Akhirnya, padahal ya kita nyarinya lebih dari itu ya, lingkungan yang Islami dan sebagainya gitu ya. Akhirnya mereka bisa menerima. Dan alhamdulillah ya, dengan berjalannya waktu ya, ya memang ada faktor perjalanan waktu ya, yang menunjukkan bahwa oh iya, anakku tetap menjadi anakku yang
eh, menghargai gitu ya. Karena qadarullah ya, orang tua saya juga melihat ada anak-anak lain gitu ya yang sebaya dengan saya itu memang masuk atau mungkin apa ya, saya kok kadang-kadang terjerumus gitu ya mungkin ya, terjerumus dengan golongan-golongan Islam yang eh, apa ya, ya bisa dibilang sesat gitu ya, yang sampai mereka memutus hubungan dengan orang tuanya gitu ya. Nah, ketika mereka melihat cerita-cerita dari orang lain yang seperti itu, oh ternyata anakku baik-baik saja gitu. Anakku baik-baik saja ya. Kalau apa tetap berhubungan dengan baik dengan orang tuanya ya. Ada yang sampai nggak mau ngasih apa-apa gitu ya. Bahkan apa-apa yang dikasih orang tuanya itu nggak diterima. Itu mereka tidak melihat dari kami ya, dari keluarga kami ya. Akhirnya ya mereka menghormati gitu ya keputusan keputusan yang kami jalankan. Jadi kadang-kadang kalau suami saya tuh eh, suka ini ngasih buku gitu ya, bacaan ya, buku-buku. Orang tua saya tuh suka baca. Jadi bukunya nggak dikasih, ini buat ibu atau ini buat bapak gitu nggak, ditaruh aja di ruang tengah gitu, taruh di ruang tengah. Nanti saya baca tuh di situ. Terus saya pura-pura nggak beresin, taruh aja di situ. Ya. Nanti mereka ikut baca, gitu ya. Mereka ikut baca gitu. Jadi cara apa menghaba mendidik ya, mendidik orang tua itu ya bisa dengan cara-cara yang kita modifikasi gitu ya. Oh, bukunya bagus ya. Aku suka nih buku ini. Aku bawa pulang ya, gitu. Oh iya, iya boleh Bu. Ini ada lagi nih yang lain gitu ya. Nanti kita tunjukin tuh buku yang lainnya. Ini Bu, ada yang ini Bu. Ini tentang ini. Ini Bapak juga suka nih kayak yang ini gitu ya. Jadi dari pancingan buku yang pura-pura tidak kita bacakan, itu akhirnya beliau membaca juga apa-apa buku yang kita baca. Apalagi setelah pensiun ya. Pensiun kan waktunya panjang Bu, ya. Banyak. Itu tambah suka tuh membaca. Dulu tuh saya ada majalah Umi ya, ada lagi majalah Sabili tuh. Sabili itu aja dibaca waktu itu. Saya, oh ini apa radikal ini ya katanya. Ah, enggak kok biasa aja Bu. Saya bilang gitu. Bapak yang suka baca Sabili waktu itu. Sampai akhirnya saya bendal majalah Sabilinya. Gitu, ready ya. Jadi mungkin nggak ada teorinya gitu ya. Cuman berbagi aja bagaimana saya menjalani ya dengan orang tua. Terima kasih, Dokter Yuli. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada Mungkin satu lagi yang lagi ya, jangan lupa doa, kekuatan oh, doa ya. Kekuatan doa ini juga eh, terus ya kita baca ya terus. Robbik firli wali walidayya ya, warhamhuma kama robbayani shogiro, itu menurut saya juga adalah doa yang bukan sekedar perlindungan secara fisik ya. Kan bagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mereka menyayangi kita di waktu kecil, itu kan bukan cuma perlindungan fisik ya. Mereka juga mencintai ya dengan cintanya ya. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga orang tua kita ini seperti eh, Allah menjaga kita sampai menjadi seperti ini. Maka mudah-mudahan orang tua kita juga selamat gitu ya dalam kehidupannya. Itu eh, kalau bisa jangan cuma dibaca habis sholat. Kalau kita punya kesempatan mustajab yang lain, ya, doa itu juga sangat sangat penting ya kita baca untuk kita dan orang tua kita. Ini jadi nambah. oke, Masya Allah. Berarti mungkin bisa simpulkan kalau ke orang tua setelah kita punya ilmu kita harus menjaga adab ya. Kita perlihatkan Ya, bukti tentang betul. adab kita dan kesabaran ya. Karena kan Ya, tanpa kesabaran nggak ada artinya gitu semuanya. ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi mungkin dari amahnya atau dari peserta atau dari bunda-bunda. Mumpung lagi ada pemateri bagus lah, Masya Allah ini. Siapa lagi yang mau bertanya?
Ayo, Ama. Ben, ada nih. Ada ya? Ama Hamal. Kalau peserta ada yang mau nanya dulu nggak apa nih, kayak ada bundanya. Ya, Bunda siapa? Aku Bundanya. mau, Iya. boleh nggak? Bunda Hafso, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dokter Yulia. Saya anaknya baru 3 bulan, dokter. Tapi kadang tuh kayak Barakallah. exhaust, capek banget gitu ya. Kadang saya mikir orang tua zaman dulu nggak ada gadget, nggak ada TV, tapi tuh bisa ngurus anak banyak, anaknya jadi gitu. Sedangkan saya tuh baru 3 aja tuh kayaknya udah lelah banget gitu. Apalagi juga Bu Dokter yang anaknya 8, ya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang kalau lagi capek gitu, Dok, kita tuh harus gimana gitu ya biar kayak saya pernah baca juga Syekh Sudais waktu tamunya datang di makanannya ternyata ditumpahin pasir sama Syekh Sudais, akhirnya ibunya bilang, saya sumpahin kamu jadi Imam Masjidil Haram. Akhirnya jadi kayak gitu kan. Kadang-kadang juga pengen doain yang baik-baik, tapi kadang-kadang suka aduh kelepasan Ceplosan. ya mau parenting arani kita Willy malah jadi parenting arani kita Mirzani gitu Dok. Maksudnya kayak motivasinya harus kalau lagi capek tuh harus gimana dulu gitu sih Dok, biar bisa ngajarin anaknya yang baik-baik lagi gitu Dok. Gitu aja sih Dok. Makasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Dina dengan 3 putra putri. Berarti udah laki-laki perempuan. Putra dan putri, 1 putra 2 Ya, putri. laki-laki dan perempuan, putra dan putri, masya Allah ya. Barakallah, ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, 3 anak yang menjadi qurrata a'yun, insya Allah ya. Itu kalau doa ya, saya tuh terus terang ya, paling untuk saya ya, sesuatu yang paling mustajab itu ya doa gitu ya. Di samping yang tadi ya, di samping ilmu ya, keikhlasan ya, itu eh, doa ya, doa itu menjadi pengasah keikhlasan dan kemudahan. Jadi kalau doa untuk keluarga ya, yang paling gampang itu adalah Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Udah hafal belum Bu Dina? Ya, hafal kan? Ya. Ntar kalau belum hafal minta sama Ustazah Ida tuh tulisannya. Ya. Nah, doa ini apa namanya cukup populer gitu ya, dan karena populer sering dibaca dan insya Allah akan mudah untuk dihafalkan ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Robbu, nah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan anak-anak kami apa qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadi yang kita minta apa? Pasangan kita dan anak kita itu jadi penyejuk mata. Penyejuk mata itu sesuatu yang nyenengin gitu kan. Nyenengin siapa? Nyenengin kita. Qurrata ayun. Hablana min azwajina qurrata ayun. Nyenengin kita. Dan orang-orang lain tentunya yang akan juga nyenengin. Nah, jadi bukan kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina sholehah, solih, soleha gitu. Enggak. Tapi Allah mengajar kita doa untuk minta keluarga kita, suami dan anak-anak menjadi penyejuk mata. Artinya apa? Kalau kita ngelihat mereka tuh, kita tenang, kita senang gitu. Alhamdulillah ya Allah, anakku rajin baca Quran gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, anakku rajin pergi ke Usmani gitu ya. Itu kan senang banget gitu ya. Tapi kok saya nggak gitu ya gitu ya. Berarti doanya kurang banyak ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ya yang jelas memang ikhlas ya. Ikhlas itu sebenarnya kunci utama gitu ya. Jadi kalau kita ikhlas itu biasanya kita akan mampu untuk apa ya? Gampangnya itu jadi Samson. Ya. Kita tuh perempuan lemah gitu ya. Tapi kalau kita ikhlas ternyata kita bisa jadi Samson gitu ya. Ibaratnya tuh ya
Kalau ibu ya udah lagi hamil, gendong anak, ada lagi yang digandeng gitu. Gitu nggak Bu Dina dulu? Ya, tuh punya anak tiga tuh biasanya gitu tuh. Ada yang di perut, ada yang digendong, ada yang digandeng. Tapi ternyata kuat gitu ya. Karena apa? Karena Allah, karena keikhlasan. Ya. Insya Allah karena keikhlasan. Ya, bukan semata-mata karena, oh iya mamaku harus begini sambil nangis gitu ya. Ya sambil nangis iya, tapi tanamkan selalu karena aku ikhlas karena Allah. Gitu ya. Nanti Allah akan memberikan kekuatan. Kemudian itu keikhlasan ya. Kemudian yang ketiga itu memang manajemen apa ya namanya? Saya biasanya bilangnya menurunkan ekspektasi, menurunkan idealita. Ya. Dulu saya waktu belum punya anak, waktu masih gadis itu, wah saya tuh uh, paling ini tukang rapiin rumah. Jadi saya kalau lewat ruang tengah gitu ya, itu meja sama kursi itu nggak lurus, itu saya lurusin. Pokoknya harus rapi, harus lurus ya. Ibaratnya kalau apa simetris gitu ya. Tuh, ada gambar menceng gitu, saya berhenti untuk ngelurusin. Karena memang nggak bisa banget gitu melihat rumah berantakan gitu. Jangan kan berantakan, lu nggak lurus aja di nggak betah gitu. Nah ketika menikah, bayangin ya menikah, wah itu rumah ya, ternyata kursi itu bukan cuma nggak lurus, bahkan kakinya yang harusnya di bawah bisa di atas. Ya. Kadang-kadang kursi yang mestinya di lantai ada di atas kasur. Ini itu apa nggak stres ya? Maka kemudian saya mau apa? Kalau orang Jawa bilang ngadem-ngademin hati. Udahlah, cuman kursi nggak lurus doang, gak usah dipikirin. Yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya kepegang gitu. Udah gitu ya. Maka saya berusaha menurunkan ya hal-hal yang nggak nggak prinsip ya, nggak prinsip. Atau di kesempatan yang lain, kalau dia selama dia nggak nangis bisa ditinggalin. Yang penting yang dipegang yang nangis. Artinya apa? Cuci pupuk nggak nangis, biarin dulu nggak apa-apa. Ya. Rumah belum disapu, biarin dulu nggak apa-apa. Ntar bisa dikerjain ntar. Gitu. Nah, terus ya udah yang penting yang bisa nangis nih gitu ya. Jangan sampai dia jadi nangis. Gitu. Tapi itu ya menurunkan ekspektasi. Ya. Yang berikutnya yang penting juga adalah kerjasama dengan suami. Ya. Karena apa? Suami ini adalah partner kita dalam rumah tangga, apalagi kalau nggak ada khodimat. Ya. Jadi saya kalau nggak ada dulu ya, ketika anak-anak masih kecil-kecil itu, alhamdulillah nggak bisa bayar pembantu. Jadi yang ngerjain berdua. Ya. Eh, kalau pagi sebelum suami berangkat, ya, itu anak-anak sama dia. Suami, saya apa beresin inilah ya masak, ya beres-beres apa gitu. Terus begitu eh, apa suami berangkat semuanya minimal makanan udah siap untuk seharian itu, karena kan nggak mungkin masak siang. Ya. Namanya juga anak bererot ya. Jadi anak pertama saya dengan kedua itu bedanya 13 bulan. Yang kedua dengan ketiga bedanya 2 tahun. Ya. Jadi kalau mau nyempetin masak ada kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi pokoknya masak sekali untuk seharian. Ya. Tuh, terus udah jemur ya. Terus ya udah dengan suami eh, sepakat. Pokoknya baju nggak harus disetrika. Jadi suami saya kalau pakai kaos, kaosnya nggak pernah saya trika. Tapi apa? Begitu turun dari jemuran itu nggak apa dirapiin gitu ya. Kalaupun nggak sempat langsung melipat itu dirapiin aja. Nah itu alhamdulillah tuh suami nerima. Jadi yang disetrika cuma baju kemeja. Nah saya juga nggak pakai baju ini, nggak pakai jilbab yang perlu disetrika. Jadi udah baju itu tinggal dilipat. Alhamdulillah tuh bersedia ya kerjasama dengan suami. Kalau ngaji kita bagi dua anaknya. Saya bawa yang kecil, suami bawa yang gede gitu ya. Atau malah oh kalau dia lagi longgar, oh nggak apa-apa anak-anak sama aku aja semuanya. Itu alhamdulillah ya. Jadi kerjasama dengan suami, komunikasi dengan suami.
itu akan sangat membantu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkondisikan anak-anak, mendidik mereka sesuai dengan tahapannya. Itu ilmu yang sangat penting. Itu mungkin perlu sesi khusus gitu ya, mendidik anak sesuai dengan tahapan. Ya. Dan anak-anak ini bukan apa ya, jangan meremehkan anak-anaknya. Mereka itu bisa diajak diskusi. Mereka bisa memahami peraturan. Dan mereka bisa disiplin dengan peraturan itu. Ya. Mungkin kalau masih bayi, ya saya dulu masih ingat tuh, ketika anak ini masih bayi ya, satu setahun, yang satu masih bayi ya. Itu kan belum bisa ya kalau misalnya, ayo habis main diberesin. Wah, belum bisa. Nah itu saya ingat banget ya, saya pernah suatu malam itu pergi tidur, udah capek banget gitu ya, dan belum beresin mainan anak-anak. Jadi suami itu datang malam-malam, saya masih, kan biasa ya kalau lagi nyusuin bayi itu, malam-malam mendusin nyusuin. Nah, itu saya dengar tuh suami saya datang. Terus dia masuk, ya Allah gitu ya. Kan semuanya berantakan gitu ya. Terus apa yang lalu dia beresin. Ya, dia beresin. Tapi begitu agak besar sedikit ya, itu itu mereka udah bisa tuh dia beresin. Ya. Yuk kalau habis main kita masukin ya mobilnya ke garasi gitu ya. Masukin, nah ini ya garasinya yang warna apa gitu. Nanti pesawatnya masuknya ke hanggar yang warna ini. Gitu ya. Jadi kita kasih tempat mainan yang apa menarik gitu ya. Sehingga anak-anak seneng tuh apa melakukan proses beres-beres ya. Ayo ini kalau udah tumpah, kalau numpahin apa-apa dilap ya. Ya. Kalau saya karena dulu tuh tisu menjadi sesuatu yang cukup mewah gitu ya. Jadi saya nyiapin lap kecil gitu ya, handuk kecil gitu di 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 tengah rumah ya. Tapi dia nggak kumel gitu ya. Dicuci setiap hari, bersih lah gitu ya. Nah, nanti begitu mereka numpain sesuatu, nanti kalau ada yang tumpah, tolong ya dilapnya pakai lap yang ini. Nah, itu lap kecilnya itulah. Dengan tangan kecilnya, dengan kakinya yang tertatih-tatih, ternyata mereka bisa. Ya. Dilap ya meskipun ya nggak bersih banget lah pasti ya, pasti masih ada sisa-sisa coklat-coklat yang ya masih nggak bersih ya, tapi paling tidak mereka tahu gitu ya kalau melakukan sesuatu harus di apa melakukan suatu kesalahan mereka bertanggung jawab. Ya, itu terus namanya punya anak banyak gimana dong rebutan, wah itu kan rebutan ya, itu manajemen rebutan ini juga penting. Kita berikan pemahaman kepada mereka kalau ada satu kita bagi ya gitu ya. Jadi tidak selamanya punya anak tiga terus kita harus beli tiga gitu ya. Karena kan tidak selamanya kita bisa beli. Ya. Ada masanya ketika kita dikasihnya cuma satu. Gimana dong gitu. Dikasih satu nih, aduh ya alhamdulillah nih. Ibu punya coklat, tapi coklatnya cuma satu. Nah, saya biasanya nggak dibagi tiga ya. Nah, anaknya tiga, orang tuanya dua. Kita baginya lima. Artinya gini, tetap mendidik kepada anak-anak bahwa ada kami loh, ada orang tua loh. Kalian juga harus berbagi pada orang tua gitu. Meskipun mereka masih kecil-kecil ya. Udah bagi lima tuh. Coklat kecil tuh, coklat yang batang kecil gitu, bagi lima. Ya. Ini buat kakak, ini buat ini buat B, ini buat C, ini buat ayah, ini buat ibu. Gitu ya. Nanti seandainya pun akhirnya ada yang wow gitu ya, ada yang memang suka banget sama coklat gitu ya. Ya udah, ibu kasih nih jatahnya ibu. Tapi kamu harus apa gitu ya. Kita suruh apa dulu gitu ya. Bikin prestasi dulu supaya dapat coklat jatahnya ibu. Ya. Nanti ayahnya juga gitu. Oh boleh nih. Tapi kamu harus apa? Misalnya gampang suruh baca apa gitu ya. Eh, Kalau kami dulu sampai sekarang nih sama cucu-cucu ada ini nempelin huruf hijaiyah di dinding ya. Coba kamu baca yang itu sama yang itu gitu ya. Kalau yang kecil ya, kita baca yang itu. Oh itu roba gitu. Dapat coklat jatah ibu sama jatah ayah ya. Jadi sesimpel itu. Mereka bisa ya diajak seperti itu. Begitu juga mainan ya. Mainan biasanya kan berebut tuh heboh gitu ya. Aku ya pusing gitu ya. Nah, akhirnya kan biasanya sebelum mainan itu keluar ya atau
mereka melihat, itu kita bikin perjanjian dulu. Ini ada bola nih, ya. Gimana nih? Kita main bareng atau mau gantian, gitu ya. Biasanya ada mainan-mainan yang memang nggak bisa main bareng, ya. Itu kita kasih waktu, ya. Kita kasih waktu ya. Ada anak-anak yang belum tahu jam, biasanya saya pakai hitungan. Hitung 20 kali gitu ya. Biasanya lama banget, ya banyak banget. Tapi biasanya si yang nunggu itu biasanya ngitung tuh. Dia yang ngitung yang nunggu ya. Giliran kedua dia akan ngitung ketika yang giliran pertama main. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Cepet-cepet kan biasanya karena dia mau cepet. Nggak apa-apa gitu ya. Udah nih udah 20 hitungan. Udah ganti. Nah, nanti yang giliran ketiga dia akan hitung. 1, 2, 3 gitu. Nah, udah gitu terus sampai dulu. Sebentar banget misalnya gitu ya. Ya udah, kalau 20 sebentar gimana? Apa sepakat nih mau ditambah 30 apa 40 apa 50? Iya, 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 aku mau 50 aja misalnya gitu. Gimana yang lain? Sepakat nggak 50? Iya udah nggak apa-apa 50. Kita mau lamaan mainnya. Gitu ya. Udah 50 tuh. Nah, hitungannya. Terus setelah agak besar ya, ada HP, pakai alarm. Itu lebih gampang ya pakai alarm. Sekarang udah pakai HP ya. Tapi saya senang banget itu karena mereka jadi fasih berhitung, termasuk yang kecil. Karena yang kecil ini kan dia ini ya, terkatrol gitu ya sama kakaknya. Kakaknya udah pintar berhitung, nah dia jadi pintar berhitung juga tuh. Lebih cepat biasanya anak yang adik-adik ini lebih cepat mereka ya apa berhitungnya, membacanya karena itu biasanya disuruh baca yang di dinding itu, nah dia jadi ikutan lebih pintar, lebih cepat gitu bisanya. Allah alam ya, mudah-mudahan eh, menjawab ya Bu Dina dan terus bisa sabar ya dan anak-anaknya jadi qurrata a'yun. Amin. Makasih Bu Dokter. Maksudnya jadi Ya, baik, selanjutnya tadi Amah Amal katanya mau nge-share video ya terkait kegiatan Autal Usmani. Silakan Amah Amal. Mau ada closing statement dulu atau bagaimana? Boleh. Eh, Closing statement dulu ya. Oke, Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Jazakillah khair Bu Dokter Yulia dan Ibu Ida Farida atas ilmunya. Semoga menjadi bekal untuk kami mendidik anak-anak kami dengan 3 prinsip tadi ya. Yang pertama, izin reminder gitu. Yang pertama kita menjalankan tugas sebagai orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Amal soleh yang akan Allah terima gitu kan dengan syarat keikhlasan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 4 ayat 5. Lalu juga kita juga harus memiliki ilmu ya, fondasi ilmu yang kuat gitu untuk mengantarkan anak-anak kita dalam perjalanannya menghadapi masa depan gitu. Yang kedua juga bila Allah sudah menerima maka urusan selanjutnya menjadi lebih mudah. Di situ ada kontribusi Allah ya dalam berperan dalam pendidikan anak kita. Dan yang ketiga itu eh, Allah menghadirkan juga orang-orang yang akan menambal kekurangan kita dalam mendidikan anak kita, entah dari keluarga, orang tua atau dari sekitar kita gitu ya. Dan yang terakhir juga kita boleh mencari ilmu parenting kemanapun, tapi jangan pernah lupa bahwa yang kita butuhkan adalah ilmu yang sesuai dengan ajaran agama Islam, ilmu parenting Islam, dan sesuai dengan ilmu parenting Qurani. Seperti itu ya, Bu Dokter ya. Dan ikhtiar kita juga sebagai orang tua boleh tidur 8 jam, tapi sebenarnya bukan 8 jam juga, lebih kayak ke 4 jam tidur. Dan sisanya di sepertiga malam adalah tirakat kita sebagai orang tua untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dan segala hal yang baik-baik untuk anak kita. Ya seperti itu sih dari saya gitu. Baik, dokter, Bu Ida, jazakillah khair atas ilmunya. Semoga bisa bertemu lagi, sharing ilmu lagi di kemudian hari ya, dokter ya. Bu Ida. amin, amin. Nih. Iya, selanjutnya mau langsung videonya. Amal-amal.
Ya Bun, Bismillah. Video profil kegiatan ya. Ya, baik. قبل كل شيء بسم الله، كل ما في الكون هو لله، في سبيل الله ربنا لا تنساها أبدا بعد الآن. قل بسم الله عند الأكل والشرب، قل بسم الله لا يمكن أن ننساها، بسم الله عند اللبس والخلع، قل بسم الله ليرضى ربي. قبل كل شيء بسم الله، كل ما في الكون هو لله، في سبيل الله ربنا لا تنساها أبدا بعد الآن. قل بسم الله مع كل اختيار، قل بسم الله الواحد الجبار، الذي يعطي كل شيء ويعرف كل شيء، الذي له القوة سبحانه الجبار، القوي ذو العرش المجيد، رب السماء والأرض وما بينهما. قبل كل شيء بسم الله، كل ما في الكون هو لله، في سبيل الله ربنا لا تنساها أبدا بعد الآن. قل بسم الله عند بدء الصلاة، بارك الله فيك عند قولي بسم الله. قل بسم الله عند الذهاب إلى الفراش، قل بسم الله عند الاستيقاظ، قل بسم الله عند الأخذ والعطاء، قل بسم الله يفتح باب السماء، بسم الله عندما تذهب للدراسة، بسم الله عندما تفعل كل شيء. قبل كل شيء بسم الله، كل ما في الكون هو لله، في سبيل الله ربنا لا تنساها أبدا بعد الآن. والآن هل تفهم ما تعنيه بسم الله؟ نعم. بسم الله كل ما في الكون. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai juga di penghujung acara. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Bunda Adifa selaku MC dan mewakili PAUD Al-Quran Al-Usmani hari ini. Mohon maaf apabila selama berjalannya seminar parenting hari ini terdapat kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan, karena sejatinya kekurangan adalah milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Allah, Bu Yulia dan teman-teman. Ya. Allah. Pamit dulu Ibu-ibu semuanya, Ustazah Ida. Ya, Bu Dokter, Terima kasih Bu Dokter. Ya, Bunda Naila.